Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Tioningrum. Saya dari UPBJJ UT Bandar Lampung, program studi S1 PGSD. Kali ini saya akan membahas mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 1 tentang makhluk hidup. Dan kali ini fokus pada KP1 ciri-ciri makhluk hidup. Di mana kali ini saya memilih 10 makhluk hidup, diantaranya 5 itu hewan dan 5 itu tumbuhan. Kemudian tujuan percobaan yaitu dapat mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk alat dan bahan itu yang pertama adalah alat tulis, kedua tabel pengamatan, dan ketiga alam sekitar kita. Dan untuk tambahan itu adalah kamera atau handphone. Kemudian untuk 5 jenis hewan yang saya pilih, yang pertama adalah ayam. Dimana banyak ya di sekitar kita ayam itu. Kemudian burung tentunya banyak juga, hanya beda jenis-jenisnya ataupun nama-namanya. Kemudian yang ketiga itu adalah kucing. Kemudian yang keempat itu ikan. Kemudian yang kelima itu adalah embek atau kambing. Kemudian untuk 5 jenis tumbuhan yang saya pilih adalah yang pertama kelengkeng. Sayang itu nggak ada buahnya ya. Kemudian yang kedua itu pisang. Dan sayang juga pisangnya masih hijau, belum matang. Kemudian yang ketiga itu adalah terong. Itu terong lalap bisa ataupun terong buat sayur. Kemudian yang keempat itu adalah jeruk. Dan kembali lagi sayangnya itu jeruknya masih mentah. Kemudian selanjutnya adalah tomat. Dan tomatnya juga masih mentah. Kemudian biasanya di buku itu akan ada pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan reaksi terhadap rangsangan? Jawaban saya benar ataupun ya, di mana tumbuhan dan hewan bergerak dan bereaksi dengan rangsangan. Gerak pada tumbuhan itu geraknya pindahnya dengan satu tubuh, sedangkan tumbuhan yang bersel satu itu geraknya hanya sebagian tubuh, di mana arah datangnya rangsangan tidak ditentukan namun sangat berpengaruh. Sementara pada hewan itu bergeraknya dengan organ tubuh seperti kaki dan tangan. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Jawaban saya, persamaannya itu hewan dan tumbuhan tuh sama-sama bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Kemudian mereka juga bernafas. Kemudian mereka juga membutuhkan nutrisi ataupun makanan. Seperti itu. Untuk perbedaannya itu lebih kepada bergeraknya. Kemudian bernafas maksudnya. Kemudian itu pada makanan. Biasanya kalau pada tumbuhan itu berbeda ya. Kalau untuk hewan kan dia sudah jadi gitu. Tinggal makan aja gitu kan maksudnya. Jadi pada dasarnya itu tumbuhan dan hewan mempunyai ciri-ciri yang sama secara garis besar, yaitu bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, membutuhkan nutrisi atau asupan makanan, kemudian juga tumbuh dan berkembang.
Yang membedakan itu tadi, yang tadi saya sebutkan, di mana hewan dan tumbuhan itu misalkan pada geraknya. Kemudian pada tumbuhan oksigen itu masuknya melalui inti sel. Kemudian untuk pada hewan itu masuk pada organ pernafasan. Kemudian hewan dan tumbuhan juga memerlukan asupan nutrisi atau makanan, namun bentuk makanan dan prosesnya dalam mencerna makanan atau nutrisi itu berbeda antara hewan dan tumbuhan. Kemudian tumbuhan memproses makanan itu dengan fotosintesis. Kemudian untuk hewan itu dia mencerna makanan yang sudah jadi. Kemudian tentunya hewan dan tumbuhan itu sama-sama tumbuh dan berkembang ya, berkembang biak. Jadi dapat ditarik kesimpulan itu di mana semua makhluk hidup secara umum itu memiliki ciri-ciri yang sama. Di antaranya ya tadi itu bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, kemudian memerlukan nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri tersebut memang lekat pada makhluk hidup, baik tumbuhan dan hewan. Meskipun ada sedikit perbedaan di antaranya proses gerak, nafas, dan cara makannya. Baiklah, demikian kegiatan praktikum saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.